I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Halo Sobat Auto Story, kembali lagi di Auto Story. Untuk video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Suzuki R3 di Indonesia ya. R3 ini termasuknya kalau menurut saya secara pribadi sepanjang pengalaman saya itu adalah MPV pertama buatan Suzuki yang beredar di Indonesia. Bagaimana kita tahu dahulu itu Suzuki pernah membuat itu mobil-mobil penumpang tapi ternyata basisnya mobil niaga seperti Suzuki Carry misalnya. Pernah juga membuat Suzuki Karimun. Suzuki Karimun itu small city car gitu ya. Lalu Suzuki Baleno, ada juga Suzuki Swift. Nah, untuk MPV ini pertama kalinya ya. Untuk R3 ini sebetulnya basisnya yang generasi pertama itu dibuat berdasarkan Suzuki Swift yang dipanjangin. Jadi emang untuk basisnya itu berbagi platform dengan Suzuki Swift, cuman dipanjangin sedikit. Suzuki R3 pertama kali dikenalkan pada tahun 2010 pada ajang New Delhi Auto Show ya. Jadi tahun 2010 itu sebetulnya udah ada konsepnya ya di India sana. Dan yang mengenalkan waktu itu Maruti Suzuki, jadi Suzuki yang di India sana. Penamaannya sendiri di sana itu R3 ya. Sedangkan untuk di Malaysia namanya Proton R3 tetap R3. Sedangkan untuk di Indonesia penamaannya R3 itu konon katanya row 3, jadi ada 3 row gitu, bangku depan, bangku tengah, dan bangku belakang sehingga proper untuk 7 penumpang. Selain di Suzuki, Mazda pun ikut merebrand namanya itu Mazda VX1, tapi nggak begitu sukses. Akhirnya Mazda pun menghentikan produksinya, menghentikan kerjasama dengan Suzuki ini pada tahun 2017, hanya 4 tahun saja. Pada generasi pertama, Suzuki menggunakan mesin tipe K14B DOHC VVT. Untuk cc-nya 1400 cc ya. Pada generasi selanjutnya, generasi kedua menggunakan mesin K15B 1500 cc, lebih besar 100 cc ya. Untuk transmisinya menggunakan otomatis 4 percepatan, transmisi konvensional bukan CVT, sedangkan manualnya 5 percepatan. Untuk tipe atau trim kemewahan, Suzuki di Indonesia menyediakan 3 tipe untuk R3 ini. Yang pertama GA hanya tersedia dalam transmisi manual, lalu GL tersedia dalam transmisi manual dan automatic, dan GX hanya automaticnya. Selain mesin bensin, R3 juga tersedia dalam mesin diesel dengan kode mesin D13A dengan ISG Integrated Starter Generation, jadi semacam hybrid gitu ya. Untuk R3 diesel ini menghasilkan tenaga di kisaran 89 PS pada 4000 rpm, torsinya 200 Nm pada putaran 1750 rpm. Untuk tenaga, R3 diesel ini jelas kalah dengan R3 bensin yang sanggup meletupkan tenaga hingga 95 PS pada putaran mesin 6000 rpm. Sedangkan untuk torsi, R3 diesel ini lebih unggul ya, karena di R3 bensin itu torsinya cuma 130 Nm pada putaran mesin 4000. Sedangkan untuk varian GX dikenalkan pada bulan Agustus tahun 2013. Pada bulan Agustus 2015, R3 Indonesia pertama kali melakukan facelift-nya. R3 facelift ini dikenalkan pada Gaikindo Indonesia International Motor Show ya. Sedangkan untuk pemasaran sendiri dilakukan pada 16 Oktober 2015. Pada bulan Januari 2016, tepatnya tanggal 8 ya, Suzuki kembali meluncurkan Suzuki R3 Dresa, yaitu varian tertinggi atau flagship-nya R3 ini ya. Jadi tipe paling mewah itu deh ya. Beda yang paling mencolok antara R3 Dresa dengan R3 tipe lainnya adalah pada panel kayu yang ada di dashboard serta sistem multimedia Android ya. Jadi yang lainnya itu masih pakai sistem touchscreen biasa gitu, sedangkan ini udah pakai Android. R3 generasi kedua dikenalkan pada tahun 2018, tepatnya di ajang Indonesia International Motor Show yang ada di Jakarta yang dihelat tanggal 19 April 2018. Suzuki R3 generasi kedua ini sudah tidak lagi menggunakan platform yang lama ya, platform Suzuki Swift, tapi menggunakan platform tersendiri yang khusus dibangun untuk R3 dan beberapa varian lain, yaitu Hardtech Platform. Pada generasi ini diluncurkan pula R3 XL7 di Indonesia ya, XL7 yang namanya kayak mengingatkan kita pada Suzuki Scudo XL7, tapi beda. Ini XL7 yang berbasis R3 dibuat seperti SUV gitu deh ya. Yang unik, selain di R3, platform ini juga digunakan di Toyota Rumion yang beredar di Afrika Selatan. Bukan berbagi platform gitu sih, tapi lebih tepatnya Toyota merebrand
Suzuki R3 ini menjadi Toyota Rumeon, tapi hanya tersedia untuk pasar Afrika Selatan. Secara resminya Suzuki Indonesia memasarkan R3 itu pada bulan Mei tahun 2018 dengan 3 varian ya, GA, GL, serta GX yang merupakan tipe tertingginya. Selain itu, seperti yang sudah saya sampaikan, tersedia pula XL7, entahlah itu bisa disebut R3 atau bukan ya. Tapi yang jelas untuk market Meksiko, yang jelas Suzuki R3 XL7 ini juga disebut sebagai R3 XL7. Kalau di Indonesia sih cukup Suzuki XL7 ya. Pada tahun 2019 Suzuki Indonesia meluncurkan Suzuki R3 facelift yang disebut Suzuki R3 Improvement 2019 ya. Dipasarkan mulai tanggal 15 Februari tahun 2019. Tipe GX ini dilengkapi dengan desain velg alloy two-tone black polish, defogger depan, wiring harness untuk kamera mundur, touchscreen head unit 6,8 inci dari JVC, dan AC digital otomatis climate control dengan pemanas ya. Sedangkan untuk tipe GL mendapatkan lampu kabut atau fog lamp. Pada tahun 2022 atau setahun lalu ya, Suzuki Indonesia meluncurkan R3 dengan versi mild hybrid gitu ya. Ya hybrid ringan gitu. Tipe GA, GL, GX mendapatkan grill dengan desain baru. Dengan tipe Suzuki Sport mendapatkan velg alloy dengan desain yang sama dengan tipe GL, namun ada penyegaran dengan warna two-tone black ya. Untuk mesin, sebagaimana yang sudah saya sebut di awal video tadi itu, R3 generasi 2 ini menggunakan tipe K15B DOHC VVT. Untuk silindernya sendiri, untuk kubikasinya sendiri mengalami peningkatan, yaitu 1462 cc dengan pembulatan 1500 cc. Untuk katupnya ada 16 katup. Dari mesin generasi baru ini dihasilkan tenaga di kisaran angka 104,7 PS di angka 6000 rpm, di putaran mesin 6000 rpm. Untuk momen puntirnya atau torsi ada di angka 138 Nm di putaran mesin 4400 rpm. Jelas ini peningkatan yang cukup signifikan dibanding generasi pertama ya. Masalahnya bagi sebagian orang itu R3 yang sekarang ini, yang generasi kedua ini bentuknya aneh gitu ya. Ya bentuk sih soal selera sih. Ya namanya selera orang kan beda-beda ya. Ada yang suka bentuk seperti ini, bentuk seperti itu. Ada yang suka rounded, ada yang suka boxy kan. Ya itu kembali ke masing-masing selera saja. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya.